warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ila ilmina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara wujud seorang hamba bersyukur kepada Allah, bila mana seorang hamba itu menggunakan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepadanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, thalabul ilm, menuntut ilmu agama adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Menuntut agama merupakan jihad fi sabilillah. Menuntut agama merupakan ibadah. Menuntut agama merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu-pintu ke surga. Dengannya seorang hamba telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah tidak berikan harta kepadanya, tapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pemahaman terhadapnya tentang urusan agamanya. Karena apabila seseorang itu memiliki agama yang baik, maka dia akan mudah untuk membuka pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mengetahui yang batil itu batil lalu ditinggalkan, dan mengetahui perkara yang baik lalu dikerjakan, dan dia mampu melihat perangkap-perangkap syaitan yang akan menjerat dia, yang akan menyeret dia kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, maka dengannya dia selamat di dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas manhum auliyaullah. Siapakah sebenarnya wali-wali Allah?
siapakah sebenarnya wali-wali Allah? Istilah wali itu sangat akrab di telinga kita. Namun kaum muslimin, kita perlu meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang makna wali dan bagaimana seseorang itu menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang itu salah di dalam memahami wali Allah, dia bisa terjatuh kepada wali syaitan, atau bisa dia terjatuh kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah dan dianggap sebagai wali-wali Allah, sementara dia adalah wali syaitan yang akan menyesatkan banyak manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus tahu siapakah sebenarnya wali Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam syariat kita dianjurkan, bahkan diperintah untuk mencintai orang-orang saleh, untuk mencintai kekasih Allah. Diperintahkan untuk mencintai siapa yang berhak dicintai, dan diperintahkan oleh agama siapa yang berhak dimusuhi dan siapa yang berhak dibenci dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kaum muslimin, sehingga kita perlu untuk memahami lebih baik tentang siapakah wali-wali Allah, sehingga kita tidak salah di dalam mencintai siapa yang berhak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Mereka adalah orang-orang yang telah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Al-Maghdub alaihim waladhdallin. Orang Yahudi adalah orang-orang yang mereka Allah turunkan kitab kepada mereka, namun mereka tidak mau mengamalkan kitabnya mereka, sehingga mereka adalah al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dilaknat, yang dimurkai oleh Allah karena datang ilmu kepada mereka namun mereka tidak mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang Nasara, kata Allah, waladhdallin, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Mereka banyak melakukan amal ibadah tetapi tidak berdasarkan dengan ilmu. Satu kelompok dimurkai, dilaknat oleh Allah disebabkan karena punya ilmu tidak mau beramal, dan yang satunya an-Nasara banyak beramal tanpa ilmu. Apakah mereka orang-orang yang berhak dicintai? Allah Subhanahu wa taala katakan, jangan menjadikan orang Yahudi dan orang Nasara aulia, kekasih, pelindung, penolong. Dan mereka karena memang tidak berhak, disebabkan jauh daripada ilmu, dan disebabkan mereka itu tidak mau beramal dengan ilmunya. Ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa yang berkasih sayang kepada mereka, menolong mereka, membela mereka, maka sesungguhnya orang tersebut adalah golongan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas menjelaskan kepada kita siapa yang berhak dicintai, dibela, ditolong.
Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya waliyukum, orang-orang yang kalian cintai, kekasih kalian, yang akan kalian tolong, yang akan kalian bela adalah Allah. Demikian pula Rasulullah. Demikian pula walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang pantas dicintai, yang dibela, yang ditolong. Disebabkan orang-orang beriman adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kaum muslimin, Islam menurunkan syariat untuk kita mencintai siapa yang berhak kita cintai dan membenci siapa yang berhak kita benci. Dan disitulah kadar keimanan seseorang. Karena itulah di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan dzaqa ta'mal iman. Orang itu akan merasakan rasa manisnya iman apabila dia melakukan dua hal. Mencintai siapa yang berhak dicintai dan membenci siapa yang berhak dibenci. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah pentingnya kita kiranya untuk membahas lebih detail lagi siapakah sebenarnya wali-wali Allah. Karena ketika kita mengetahui mereka adalah kekasih Allah, walinya Allah, maka kewajiban kita adalah menyayangi, membela, mencintai mereka yang telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kaum muslimin, barang siapa yang membenci wali-wali Allah yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berhadapan dengan siapa-siapa yang telah memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadisul wali, di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang telah memusuhi wali-wali aku, man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali-wali aku, kekasih-kekasih aku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku sungguh mengumumkan peperangan dengan mereka yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Memusuhi wali-wali Allah bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya. Mereka itu memusuhi wali-wali Allah disebabkan wali-wali Allah itu membela agama Allah. Wali-wali itu membela agama Allah. Wali-wali itu meluruskan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, dan membuat kebaikan di atas permukaan bumi. Maka atas dasar demikian mereka memusuhi wali-wali Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan kepada mereka yang berani memusuhi kekasih-kekasih Allah, hamba yang beriman dan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam risalah Al-Qushairiyah tertulis, penulis pengarang kitab tersebut ketika ditanya siapakah sebenarnya wali-wali Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata wali itu bisa difahami dengan dua sudut pandang. Menurut bahasa, kata-kata wali itu bermakna mubalaghah, makna yang berlebihan.
Kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab alima ya'lamu, isim fa'ilnya adalah alim. Alima ya'lamu, mengetahui. Orang yang mengetahui alimun. Makanya orang yang mengerti agama dikatakan orang alim. Jamaknya ulama. Tapi orang yang lebih banyak mengetahui, dan memang tidak ada yang banyak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh seseorang itu digelari dengan gelaran alim. Karena ilmunya manusia terbatas. Hanya Allah yang maha tahu. Untuk menunjukkan kemahatauan Allah, maka digunakanlah bentuk lafaz alim. Jadi alim menjadi alim. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama dan memberikan nama kepada dirinya alimun, maha mengetahui. Jadi alim itu artinya maha mengetahui. Al-wali itu dari kata ad-dunu wal qurbu. Artinya orang yang dekat dan orang yang mendekatkan diri. Ad-dunu wal qurbu. Arti daripada wali itu artinya dari kata al-wilayah itu ad-dunu wal qurbu. Orang yang mencintai dan orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kaum muslimin kalau dikatakan orang itu wali, dia adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilah wali di sini adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan orang yang mencintai Allah. Ini dari sisi makna yang pertama. Sehingga kalau menggunakan lafaz wali adalah hamba-hamba yang sangat mendekatkan diri kepada Allah, dan hamba ini sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua bisa diambil dari kata wali itu bermakna maf'ul, penderita, objek dalam bahasa Arab. Seperti dalam bahasa Arab qatil itu artinya maktul, yang terbunuh. Jarih itu artinya majruh, yang terluka. Maka makna yang kedua ini kalau diartikan wali adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Wali di sini artinya hamba yang sangat dicintai oleh Allah, hamba yang dibela oleh Allah, hamba yang diridhai oleh Allah. Ini kalau diambil dari bentuk yang kedua. Apa kata beliau? Ayyakuna fa'ilan mubalaghatan minal fa'il kal alim wal qadir wa ghairihi. Jadi kata wali diambil dari kata fa'il yang artinya orang itu banyak mendekatkan diri kepada Allah dan banyak mencintai kepada Allah. Makna yang kedua yang bermakna maf'ul adalah hamba ini dibela oleh Allah dan dicintai oleh Allah dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna wali yang kedua. Karena itulah kaum muslimin, dari makna ini kita bisa mengetahui bahwasanya hakikat daripada wali Allah, baik dari makna yang pertama, makna yang kedua adalah hamba-hamba yang mencintai Allah, hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau ini dilakukan, maka konsekuensinya Allah pun juga akan membela hambanya, Allah akan mencintai hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi hambanya. Karena itulah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah kata Allah, ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka-mereka
la khaufun alaihim, yang tidak punya perasaan takut untuk menghadapi hari yang selanjutnya, yang dimaksud hari akhirat. Kenapa demikian? Karena mereka telah mempersiapkan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amal kebajikan kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan manusia, sehingga betul-betul dia mempersiapkan diri untuk menghadap Allah, menghadap akhiratnya. La khaufun alaihim, dia tidak punya rasa takut, khawatir untuk menyongsong hari berikutnya. Bahkan mereka itu sangat merindukan untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang cinta kepada Allah itu sangat merindukan untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa betah kerasan hidup di dunia ini. Walahum yahzanun, wali-wali Allah itu tidak punya rasa sedih hati ketika meninggalkan dunia ini, karena dia telah meninggalkan dunia ini dengan sebaik-baik perbuatan yang dia lakukan di dunia, sehingga dia ingin mendapatkan balasan yang setimpal yang telah Allah janjikan kepada hambanya yang telah berbuat kebajikan di dunia ini. Siapakah mereka itu wali-wali Allah? Allah Subhanahu wa taala yang menginformasikan wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah hamba yang bertakwa kepada Allah, senantiasa menjalankan perintah Allah dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kaum muslimin, siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang bertakwa kepada Allah, sesungguhnya mereka adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Walaupun kecintaan yang didapat oleh masing-masing kita berbeda-beda, sesuai dengan kadar iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Siapapun orangnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah, di masjid yang mulia ini kita beriman kepada Allah, menjalankan ketakwaan kepada Allah, kita pun juga termasuk wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Walaupun kecintaan yang kita dapat dari Allah berbeda satu dengan yang lain, sesuai dengan kadar keimanan kita dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membagi kewalian itu ada dua. Yang pertama adalah al-mutaqarribuna ilallah, adalah hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, yang mereka itu tidak hanya mencukupkan menjalankan hal yang wajib, tetapi amalan-amalan yang sifatnya anjuran, menambah nilai kebaikan daripada yang wajib, dia kejar dan dia lakukan. Maka mereka adalah wali-wali Allah yang tingkatnya melebihi yang lainnya. Sementara ada kelompok lagi yang kedua, kata beliau, adalah al-muqtasidun, orang yang hanya mencukupkan menjalankan yang wajib saja, berusaha meninggalkan yang haram, tapi yang sifatnya menambah kebaikan di atas kebaikan yang wajib tadi, dia tidak melakukannya. Maka ini termasuk juga wali-wali Allah, sesuai dengan kadar yang dia lakukan. Seberapa kecintaan yang dia dapat dari Allah, seberapa pembelaan dari Allah, seberapa kasih sayang dari Allah, itu tergantung dengan keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini merupakan pembatas untuk membedakan antara wali Allah dengan wali syaitan, adalah nilai iman dan takwa kepada Allah. Namun sayangnya kaum muslimin, orang salah di dalam mendefinisikan wali Allah. Wali Allah hanya sebatas orang-orang yang punya kekeramatan, yang bisa terbang,
dengan keajaiban-keajaiban yang dia miliki, sementara Allah tidak memberikan batasan tentang definisi daripada wali Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menginformasikan wali Allah itu punya kekeramatan. Dan tidak lazim orang beriman dan bertakwa kepada Allah berikan keajaiban demikian, tidak lazim. Bahkan yang menunjukkan karamah Allah kepada wali Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba itu istiqamah di dalam menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karamah yang paling tinggi. Karamah yang paling mulia yang Allah muliakan hambanya ketika Allah menjadikan hamba itu istiqamah terhadap keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah kaum muslimin, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fanduru fis syari'ah." Apabila kalian melihat ada orang bisa berjalan di atas air, atau kau melihat orang yang bisa terbang, fanduru fis syari'ah, maka lihatlah syariatnya dia. Apakah dia mengikuti sunnah Nabi, menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah. Kalau tidak terlihat padanya, keajaiban itu bisa saja ditolong dan dibantu oleh musuh-musuh Allah, yaitu syaitan-syaitan yang akan menyeret manusia terjatuh kepada perbuatan syirik dan kekufuran, karena mereka telah bersekutu dengan syaitan yang akan membantu apa yang diinginkan oleh manusia, dengan syarat manusia pun akan menjadi temannya nanti di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang mulia tentang ciri-ciri daripada wali-wali Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Wali Allah sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Mereka sesungguhnya adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, hadis ini dikenal dengan hadis al-wali, karena di sini kita akan bisa melihat Rasulullah SAW memberikan definisi tentang wali dan ciri-ciri daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad barazani bil muharabah." Barang siapa yang memusuhi kekasih-kekasih aku, wali-wali aku, orang-orang yang aku bela, yang aku sayangi, faqad barazani bil muharabah, berarti dia telah menyiapkan dirinya bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini mengatakan ciri-ciri daripada wali-wali Allah yang sesungguhnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaratu alaihi, dan tidaklah seorang hamba itu melakukan suatu kewajiban yang mana kewajiban itu merupakan perkara yang paling aku cintai. Ini yang pertama. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan apa mendekatkan dirinya? Dengan melakukan perkara-perkara yang lebih aku cintai. Mimma aftaratu alaihi, perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah perkara-perkara yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Karena itu jangan terbalik kaum muslimin, ya. Menjalankan sesuatu yang sifatnya bukan wajib, tapi kita lebih mencintai daripada perkara yang wajib, lebih mencintai daripada perkara yang wajib. Ini kadang terbalik-balik kita, ya.
maka lakukan dulu perkara yang wajib, karena itu perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita tidak bisa menimbang-nimbang mana yang lebih wajib yang harus kita lakukan, tapi yang sunnah lebih dia prioritaskan. Ini tidak benar di dalam menjalankan agama. Kadang-kadang manusia pun juga menimbangnya keliru. Perkara yang punya keutamaan yang lebih besar dia tinggalkan, tapi perkara yang tidak ada ajarannya dia lakukan. Contohnya kaum muslimin, tentang keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama dan lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Kadang saudara-saudara kita ketika azan subuh, muadzinnya lebih utama bagi dia apa? Pujian. Lebih utama pujian. Setelah azan dia pujian. Dia tidak tunaikan 2 rakaat subuh. Dia tinggalkan 2 rakaat subuh demi apa? Pujian. Hal-hal yang tidak bisa menimbang mana yang lebih baik untuk dia lakukan. Kadang juga ada acara-acara tertentu. Dia rela meninggalkan sholat jamaah demi apa? Pertemuan tertentu. Mana yang lebih utama? Sholat jamaah ataukah pertemuan-pertemuan tertentu? Ini kadang tidak ditimbang mana yang lebih utama. Demikian pula dalam masalah ini kaum muslimin, wali-wali Allah itu selalu memikirkan hal yang demikian. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada' ma bihi ba'sun hadaran mimma bihi ba'sun. Tidaklah seorang hamba, kata Nabi, mencapai derajat hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah sampai dia meninggalkan perkara yang biasa, yang boleh dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia lihat perkara yang boleh itu akan menjatuhkan kepada perkara yang tidak diperbolehkan. Coba. La yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Seorang hamba tidak akan sampai pada derajat hamba yang bertakwa kepada Allah sampai dia mau meninggalkan perkara yang tadinya boleh dia tinggalkan. Kenapa? Karena dilihat perkara tersebut akan menyeret kepada perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Sampai sedemikian hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Inilah kaum muslimin, kewalian seorang hamba itu bisa melihat ini. Wali-wali Allah itu akan bisa melihat perbuatan ini yang kiranya akan mengantarkan kepada perbuatan yang mungkar, yang tidak boleh dia tinggalkan. Apalagi jelas-jelas itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas dia tinggalkan. Perkara yang boleh saja kalau dia dipandang, dia memandangnya akan menyia-nyiakan waktunya, akan menyia-nyiakan kebaikan, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada dia, maka dia tinggalkan perkara tersebut. Dan inilah kesempurnaan Islam seseorang. Tarku ma la ya'ni min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang dipandang tidak memberikan manfaat untuk akhiratnya dia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada aku mimma aftaratu alaihi, dengan perkara yang paling aku cintai, yaitu perkara-perkara yang difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Yang kedua, wali-wali Allah itu di samping dia menjalankan yang difardukan oleh Allah, dia juga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan nawafil, pendukung, penambah daripada amalan-amalan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Hatta uhibbahu, sehingga aku akan mencintai hamba tersebut. Siapa yang dicintai oleh Allah, dia adalah kekasih Allah.
Siapa yang dibela oleh Allah, dialah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan definisi yang kita sebutkan tadi. Wali itu artinya orang yang mencintai Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Atau wali mereka yang dicintai oleh Allah dan orang yang didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ciri-ciri wali Allah, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menunjukkan dia cinta kepada Allah, seberapa jauh, seberapa banyak dia ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam hal berpakaian, baik dalam hal ibadah, baik hal dalam bermuamalah, baik dalam dia mencari makan, tidurnya, kesehariannya, dia berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan, kalau kamu benar-benar mengaku cinta kepada Allah, kamu mengaku wali Allah yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, fattabi'uni, kata Nabi, kata Allah, ikuti aku, ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya kaum muslimin, orang yang digelari wali Allah kadang pakaiannya tidak menunjukkan pakaian sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tindak tanduknya, perbuatannya, sikapnya jauh dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap saja dikatakan dia sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Begitu rendahnya cara mengukur siapa yang dicintai oleh Allah, siapa kekasih Allah, dan siapa yang berhak dibela oleh Allah. Ternyata definisi umat sekarang ini, wali Allah adalah orang-orang yang tidak pantas untuk dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadi wali Allah, maka dia akan cinta kepada sunnah dan selalu berusaha untuk menjalani hidup ini sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa dia berusaha untuk menjalankan amalan-amalan yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa melihat tingkatan kewalian seorang hamba. Dalam hadis yang mulia ini, wali-wali Allah adalah mereka yang pertama kali mendahulukan menjalankan perintah Allah. Setelah itu mereka berusaha untuk menjalankan nawafil yang sifatnya bukan wajib, anjuran yang menambah kebaikan di atas kebaikan yang lainnya. Dari sini kita bisa melihat masing-masing kita tingkatannya berbeda-beda dalam hal menjalankan kewajiban dan dalam hal menjalankan perkara yang nawafil. Maka di manakah kita sekarang ini? Apakah kita akan sempurna dibela oleh Allah, dicintai oleh Allah? Itu sesuai dengan kadar iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, seorang hamba yang beriman, dia menjalankan kewajiban kepada Allah, kemudian menjalankan nawafil, hatta uhibbahu, maka orang itulah yang aku cintai, kata Allah dalam hadis qudsi ini. Dialah kekasih Allah, dialah wali Allah yang menjalankan perintahnya dan menjalankan perkara yang nawafil. Fa idza ahbabtuhu, kalau sudah aku mencintai hambaku ini yang memiliki dua sifat tadi itu, menjalankan perkara yang wajib lalu menambah amalan yang tidak wajib, sehingga aku mencintai. Kalau Allah mencintainya, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka akulah yang akan menjadi pendengaran hamba tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini merupakan karamah yang Allah berikan kepada hamba yang telah dicintai oleh Allah, disebabkan hamba itu beriman, bertakwa, menjalankan yang wajib dan menambah yang nawafil. Karamahnya apa? Hatta uhibbahu fa idza kuntu ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka pendengaran dia adalah pendengaranku. Artinya apa kaum muslimin? Hamba yang demikian ini apabila dia mendengar, selalu dibimbing oleh Allah, selalu diarahkan oleh Allah
untuk senantiasa mendengar pada perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang senantiasa menunaikan kewajiban kepada Allah yang difardukan, menambah amal ketaatan kepada Allah yang tidak wajib, maka Allah akan senantiasa menjaganya. Ketika dia mendengar, selalu diarahkan oleh Allah pada pendengaran perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan ketika dia melihat, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penglihatannya dia. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia dan memberikan petunjuk dia untuk melihat sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan apabila dia menyentuh, apabila dia mengambil, apabila dia menjama, maka yang dia lakukan atas bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu mengambil, menyentuh, menjama sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan sesungguhnya apabila dia berjalan, maka senantiasa jalannya dia akan diberikan petunjuk, dibimbing oleh Allah untuk berjalan menuju tempat atau kemana sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu saja karamah yang Allah berikan kepada hambanya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam sabda hadis ini, wala in sa'alani la'utiyannahu. Hamba yang demikian ini kalau dia meminta kepada aku, wala in sa'alani la'utiyannahu, hamba ini yang telah sudah dekat kepada Allah, yang dicintai oleh Allah, kalau dia meminta sesuatu pasti aku akan memberinya. Pasti aku akan memberinya. Wala in ista'adzani, dan apabila hamba ini meminta perlindungan kepada diriku, la'a'udhannahu, maka sesungguhnya aku akan membelahnya dia dan akan memberikan perlindungan kepada hamba tersebut. Nah, inilah kaum muslimin, di antara kewalian seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membelahnya, akan mencintainya, akan membimbingnya, sehingga hamba itu senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan pada zaman sekarang ini terjadinya pembodohan di kalangan umat ini, mendefinisikan yang tidak benar tentang wali-wali Allah, sehingga manusia ini salah di dalam menyikapinya, sehingga terjatuh kepada penyimpangan terhadap akidah atau bentuk muamalah yang lainnya, sehingga ada seseorang itu berlebihan di dalam menyanjung orang-orang yang taat kepada Allah, karena salah memahami bahwasanya orang-orang siapapun yang menjalankan ketaatan kepada Allah, mereka tidak punya sifat maksum yang terjaga daripada perbuatan dosa kecil atau besar, sehingga mereka itu apapun yang dia lihat pada orang tersebut dia taati. Dan inilah terjadinya perbuatan syirik, ketaatan yang sepenuhnya kepada manusia, yang menyebabkan ini merupakan perbuatan syirik yang dilarang oleh agama ini. Karena itulah kaum muslimin, di dalam sebuah hadis, ketika ada sahabat yang baru saja masuk Islam, Adi bin Hatim, ketika ditanya, wahai Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Adi bin Hatim, bukankah mereka itu yang mengikuti tokoh-tokoh agama Yahudi dan Nasara,
Mereka itu mentaati pemimpinnya, tokoh tersebut. Bukankah mereka mentaati? Tidak ya Rasulullah. Apakah mereka itu sujud kepada mereka? Tidak melakukan perbuatan sujud. Lalu Nabi SAW mengatakan, tapi mereka itu mentaati pemimpinnya dan tokohnya, menyelisih apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan inilah merupakan perbuatan syirik yang sesungguhnya. Ketika ditanya Adi bin Hatim oleh Rasulullah SAW, apakah ketika tokoh mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, lalu pengikutnya mengikutinya? Betul ya Rasulullah. Apakah ketika mereka itu mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, apakah lalu kemudian pengikutnya mengikutinya? Betul ya Rasulullah. Itulah bentuk kesyirikan. Itulah bentuk ketaatan. Karena di dunia ini tidak ada yang wajib ditaati. Apabila melanggar syariat Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang wajib ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang hamba makhluk ini apabila hamba itu menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum muslimin yang terjadi akibat salah memahami tentang siapakah yang wali-wali Allah tersebut, sehingga terjatuh kesyirikan pada bentuk yang lain. Dan syaitan punya cara lewat pintu mencintai orang-orang soleh yang dikatakan wali-wali tersebut. Syaitan berusaha untuk menjatuhkan manusia kepada perbuatan syirik. Dengan apa? Dengan berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang soleh tersebut yang dianggap sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para sahabat, karena itulah para ulama membahas tentang bab al-ghulu fis shalihin. Di antara pintu daripada perbuatan syirik adalah al-ghulu fis shalihin, berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang-orang soleh. Berlebih-lebihan. Apa yang dilakukan? Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Ketika kedua istri Nabi SAW menemani Nabi SAW ketika jatuh sakit yang akan mengantarkan beliau meninggal dunia. Kedua istri beliau bercerita tentang keadaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang tinggal di negeri Habasya ketika mereka hijrah ke negeri Habasya. Apa yang mereka lakukan? Nabi SAW menjelaskan, ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu, tokoh-tokoh mereka yang mereka sanjung, mereka puja, yang mereka hormati, ketika mereka meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidan. Mereka membangun di atas kuburan orang-orang soleh, orang-orang baik. Dibangunlah di atas kuburan mereka patung-patung yang mereka buat seperti mereka, atau membangun bangunan di atas kuburan mereka. Atas perbuatan ini Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ulaiki syirarul khalqi indallah. Perbuatan mereka membangun bangunan di atas kubur, membuat patung di atas kubur, mereka adalah makhluk terjelek Allah di atas permukaan bumi ini. Kita bisa melihat kaum muslimin atas pengagungan mereka kepada orang soleh, wali-wali Allah ini. Setan punya cara mencintai orang soleh merupakan perkara yang disyariatkan oleh Islam. Tetapi setan punya cara untuk menjatuhkan mereka kepada perbuatan syirik. Dibuatlah mereka itu menyanjung berlebihan, menyikapi berlebihan kepada orang soleh, sehingga membangun bangunan di atas kubur sebagai bentuk pengagungannya. Suatu saat bahwasanya kuburan tersebut akan disembah selain Allah. Akan ada orang yang datang kepada kuburan tersebut memberikan bentuk ibadah apapun kepada orang yang mati, atau bahkan yang mereka lakukan meminta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia. Karena itulah kaum muslimin, Nabi kita Muhammad SAW berdoa dalam hadisnya, beliau mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku wathanan yu'bad, berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sehingga tak ada seorang pun yang mampu untuk mendekati kuburan Nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi kita meninggal di rumah Aisyah, karena Nabi pernah mengatakan, siapapun seorang nabi yang meninggal di tempat tersebut maka tidak boleh dipindahkan tempat tersebut, maka dimakamkan di tempat tersebut. Rasulullah SAW meninggal di kamarnya Aisyah, maka tidak dipindahkan, di tempat itulah Nabi dimakamkan sehingga terbentengi dengan sendirinya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, laula dzalika la ubriza qabruhu, kalau bukan kekhawatiran kuburan Nabi itu akan dijadikan sesembahan oleh umatnya, akan diminta-minta oleh umatnya, tentunya kuburan Nabi itu akan ditaruh di tempat umum. Akan ditaruh di tempat umum. Karena kekhawatiran kuburan Nabi itu akan dijadikan sesembahan selain Allah, atau datang orang meminta-mintanya, maka dengan takdir Allah, Nabi kita Muhammad SAW diwafatkan di tempat tersebut, sehingga terbentengi dengan sendirinya, tidak ada orang yang bisa mendekatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassas al-qabru wa ayyubna alaihi wa ayyuq'ada alaihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang yang namanya kuburan untuk dikapur, untuk dicat, untuk diwarnai. Wa ayyubna alaihi, tidak boleh kuburan itu dibangun di atasnya sebuah bangunan, baik itu diletakkan kijing atau bangunan rumah atau yang lainnya. Wa ayyuq'ada alaihi, dan tidak boleh kuburan itu dibuat tempat duduk. Itu semuanya kaum muslimin dalam rangka agar tidak menyeret kepada perbuatan syirik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pesan Nabi kita Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib ketika berdakwah kepada kaumnya, dan pesan ini disampaikan kepada Abu Thalib oleh Ali bin Abi Thalib ketika memerintahkan Abu Tayyah untuk berdakwah. Beliau mengatakan, ala ab'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Tayyah, maukah aku utus kamu untuk mendatangi kaum, dan aku perintahkan kepada kamu, aku pesankan kepada kamu, alla tada'a qabran musyarrafan illa sawaitahu. Ketika kamu sampai kepada kaum, kamu mendapatkan kuburan musyarrafan. Musyarrafan itu artinya yang dimuliakan, dibedakan dengan kuburan yang lainnya. Bagaimana bentuk pemuliaan kuburan beda dengan yang lain? Yang lain rata, ini ada kijingnya. Yang lain gak ada kijingnya, ini ada kijingnya. Atau yang lain ada kijingnya, ini dibuat rumah, terbedakan dengan yang lainnya. Maka kata beliau, illa sawaitahu, samakan kuburan tersebut, sehingga tidak ada keyakinan-keyakinan yang muncul di belakang hari nanti. Orang yang punya kuburan ini, yang ada rumahnya, yang istimewa, adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, sehingga mereka beribadah sujud untuk orang yang mati. Ada yang meminta-minta kepada orang yang mati, sehingga terjatuh kepada perbuatan syirik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin yang perlu kita waspadai dan perlu kita fahami terhadap agama kita. Kenapa kita harus mengenal siapakah wali-wali Allah? Karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai orang yang berhak dicintai, dan Allah memerintahkan untuk membenci siapa yang Allah benci. Dan kalau kita mengenal wali Allah, maka kita akan sayang kepada wali tersebut, dan itu merupakan tanda iman seseorang itu. Dzaqa ta'mal iman, orang merasakan manisnya iman kalau dia bisa mencintai orang yang dicintai dan dia membenci siapa yang dia benci. Mudah-mudahan pembahasan kita pagi hari ini memberikan pencerahan kepada kita siapakah sebenarnya wali-wali Allah. Karena kebalikannya, banyak orang yang mendefinisikan wali Allah itu dilihat karena kekeramatan saja. Karena kekeramatan itu bisa muncul datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa susah payah, dari orang-orang yang taat kepada Allah,
Tapi kalau kekeramatannya dengan cara dia melakukan dengan cara susah payah, maka boleh jadi kekeramatan tersebut itu atas usaha daripada jin dan syaitan yang membantunya. Sementara orang tersebut tidak taat, sementara orang tersebut tidak terlihat hamba yang beriman kepada Allah dan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kaum muslimin, ukurlah kewalian seseorang itu seberapa jauh dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah wali-wali Allah, kekasih Allah, hamba yang dicintai Allah. Nam sesuai dengan kemampuan kita, keterbatasan kita di dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.